suatu saya bentar. Kami akan menyembah. Ulang. Aduh belum lagi. Jadi ulang. Aduh. Dan juga Bung Hatta pernah berkata, Indonesia tidak akan terang oleh satu obor besar di Jakarta, tapi Indonesia akan terang oleh lilin-lilin kecil yang ada di desa. Dosen saya pernah berkata, saya berharap ada sarjana yang pulang ke desa, mereka membangun desa mereka. Desa adalah akar bangsa. Jika desanya itu baik, maka akan baik pula bangsanya. Pada kesempatan kali ini, saya dan santri Nurul Fikri akan berdiskusi tentang desa. Saya akan coba arahkan teman-teman santri untuk mencoba membuat program kerja untuk kemajuan desa. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa melatih para santri untuk membuat program kerja yang baik dan yang bermanfaat. Mudah-mudahan nanti boleh jadi di antara mereka suatu hari nanti akan ada yang menjadi kepala desa ataupun pembuat kebijakan lainnya, dan mereka bisa menerapkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di sini, yang dilatihkan di sini untuk diterapkan di kemudian hari. Semoga semua desa di Indonesia menjadi desa yang baik, dan ujungnya insya Allah muaranya Indonesia akan menjadi negara yang baik. Diperlukan pelatihan yang akan membuat SDM itu lebih berkualitas lagi. Pelatihan digital yang dimana sebagai kita tahu teknologi di zaman sekarang ini banyak yang berkembang, sehingga jika desa ingin maju maka mereka juga harus menguasai teknologi tersebut, terlebih lagi media sosial. Menurut saya perlu adanya hilirisasi. Dari hilirisasi ini kita harus mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi, sehingga nilai tukarnya lebih tinggi dan bisa mendapatkan masukan yang lebih tinggi untuk desanya. Mengadakan festival budaya serta seni di desa. Tujuannya agar para warga ini bisa meningkatkan kreativitas serta bisa melestarikan budaya yang ada. Jadi ngumpul di satu tempat, yaitu alun-alun desa, dan terus setiap RT ini harus memberikan kreativitasnya gitu. Tujuannya itu untuk mempererat hubungan antara desa, antar masyarakat desa, dan juga menumbuhkan rasa solidaritas antar masyarakat desa. Nah, para warga desa dapat membentuk komunitas kebudayaannya. Di komunitas budaya tersebut, mereka dapat saling belajar dan meningkatkan kreativitas satu sama lain. Para warga desa harus aktif di media sosial, karena di media sosial tersebut mereka dapat mempromosikan kebudayaannya masing-masing. Itu workshop desa, ya ini mirip seperti pelatihan, tapi lebih menekankan kepada kualitas produk-produk desa tersebut. Jadi setiap hasil kerajinan yang dibuat oleh pengrajin desa dan peserta pelatihan workshop akan dijadikan souvenir desa dan dijual kepada para pengunjung desa, terutama yang mengikuti village tour. Para wisatawan akan dipandu oleh warga lokal dan mengunjungi tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh warga kami, dan terus habis itu nanti warga kami akan mempresentasikan khas budaya yang ada di desa kami, dan ngajak langsung wisatawan ini menjadi warga lokal gitu, dimana mereka tuh bakal mencoba kayak misalnya ngebuat batik, nanam padi yang emang beneran yang dilakuin orang-orang desa gitu, dan pastinya kita bakal ngadain tur desa juga. Suatu paket wisata dengan rincian wisata di tempat-tempat yang ikonik. Contohnya itu ada menanam padi, memerah susu, dan membajak sawah. Ketika desa dikembangkan jadi destinasi wisata, warga bisa dapat peluang kerja baru, jualan produk lokal, dan meningkatkan pendapatan. Selain itu,
wisata juga membantu dalam menjaga budaya dan tradisi lokal agar tidak hilang di telan zaman. Jika dikelola dengan baik, pariwisata desa bisa jadi cara efektif dan efisien untuk memajukan pedesaan tanpa perusahaan. Gini, kalau misalkan desanya itu ada di atas pegunungan gitu, jadi di sini tuh kita pengen desanya ini menyediakan tempat perlombaan downhill gitu yang sepeda ekstrim. Nah, karena di situ ada perlombaan, pasti kan nanti banyak orang yang jualan, pasti banyak perputaran ekonomi yang bisa menyejahterakan. Nah, kita ini ngadain tempat wisata ini bertujuan untuk memanfaatkan topografi dari desanya dan juga ingin membangun masyarakatnya lah biar perputaran ekonominya juga maju. Dapur Sehat Masyarakat. Di sini kami bertujuan untuk memperbaiki gizi anak sekolah yang berada di desa dengan memberikan suplai tambahan berbentuk makanan atau minuman sesuai dengan komunitas unggulan yang berada di desa tersebut. Itu dari komunitas-komunitas yang unggul di desa tersebut. Contohnya seperti desa itu unggul di peternakan atau di buah-buahan dan sayuran, kita akan menggunakan komunitas tersebut. Layanan kesehatan keliling desa akan mendatangi rumah-rumah yang sekiranya di luar dari jangkauan RSUD atau puskesmas terdekat tersebut. Kita akan mengumpulkan masyarakat di musim-musim tertentu, seperti ada musim hujan, ada kemungkinan penyakit DBD. Kita akan mengumpulkan tiap kepala keluarga untuk memberikan edukasi tentang kemungkinan terjadi DBD, cara pengobatannya, dan juga cara pemulihannya. Kita harap masyarakat bisa mengetahui bagaimana cara menghindari penyakit-penyakit seperti tersebut. Dengan nama Posyandu Remaja Sehat, dengan tujuan meningkatkan kesadaran remaja akan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, menjaga kesehatan fisik, dan mencegah terjadinya anemia serta kekurangan gizi. Di mana nantinya jika warga yang sering memeriksakan kesehatan ke puskesmas terdekat akan mendapatkan poin sehat. Nah, poin sehat ini akan dapat ditukarkan menjadi sembako, vitamin, ataupun alat kesehatan seperti masker. Gerakan sehat minum jamu agar semua masyarakat di desa bisa lebih sehat, terhindar dari penyakit-penyakit. Kita mengadakan proker tersebut menjamin ketersediaan air bersih dan meningkatkan kesadaran warga akan kebiasaan hidup sehat. Teknisnya, yang pertama adalah melakukan survei pada tempat-tempat sumber air. Mendirikan koperasi desa. Koperasi desa ini memberikan banyak manfaat kepada anggotanya dan masyarakatnya. Banyak sekali narasi serta naskah rencana untuk pembangunan desa. So from that I took it one of them itu tentang KUR. KUR itu kredit usaha rakyat. Ini adalah kesempatan masyarakat untuk tahu persis cara mengakses model KUR ini benar, sehingga usaha di desa bisa berkembang. Pembinaan moral anak dan remaja di desa. Tujuannya itu untuk membentuk karakter para anak dan remaja di desa ini agar bisa terhindar dari perilaku negatif seperti narkoba, tawuran, dan lain-lain. Satu desa satu hafiz. Tujuan dari program ini adalah untuk menambah jumlah penghafal Al-Quran yang di desa yang nantinya bisa memahami Al-Quran tersebut terus bisa menyebarkannya ke masyarakat desa. Membuat masyarakat di desa lebih mengenal nilai-nilai Islam dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bakal bikin pengajian rutin tiap minggu, terus bakal ngurusin hari raya itu kayak Idul Adha, mereka yang bakal ngurusin. Pengadaan lomba-lomba seperti MTQ, MHQ maupun LCC Islami dapat mengapresiasi serta memotivasi para warga yang berpartisipasi. Ada forum kerukunan antar agama di desa buat berdiskusi gitu tentang toleransi, tentang kebersamaan dan lain-lain. Jadi tujuan diadakannya forum kerukunan ini adalah untuk mencegah dan menyelesaikan potensi konflik secara damai dan menjaga kerukunan antar umat beragama di tingkat desa. Tujuan program agama ini dibuat adalah untuk memperkuat ibadah takwa para warga dan juga meningkatkan nilai spiritual. Semoga program-program kami bisa menginspirasi kepada desa di luar sana untuk melakukan proker-proker yang insya Allah bermanfaat ini. Sekian dari penyampaian program kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua desa di Indonesia menjadi desa yang baik, dan ujungnya insya Allah muaranya Indonesia akan menjadi negara yang baik.